Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafa Aulia Ramadhani dari kelas 11 MIPA 6. Baiklah, dalam video ini saya akan membuat topik pembahasan tentang pertama, ada 5 pelopor gerakan non-blok, yang kedua, manfaat hubungan internasional, yang ketiga, contoh bentuk manfaat kerjasama internasional dalam bidang ekonomi, dan yang keempat, ada slogan atau ajakan untuk mewujudkan perdamaian dunia, dan yang terakhir adalah ajakan untuk mentaati protokol kesehatan. Selamat menyaksikan. Pelopor gerakan non-blok. Adapun pelopor dari gerakan non-blok adalah yang pertama adalah Kwame Nkrumah, berasal dari Ghana. Dia lahir 21 September 1909 yang merupakan pemimpin pertama negeri emas Ghana. Dia mempunyai paham sosialis dan sangat aktif dalam bidang organisasi semenjak di bangku kuliah. Dan dia juga memperoleh simpati dari rakyat karena mempunyai prinsip anti kekerasan. Nkrumah berkembang menjadi pemimpin dengan orientasi mempersatukan Afrika. Kemerdekaan Ghana mengilhami negara Afrika lain untuk merdeka, yang tak lepas dari adanya Konferensi Asia Afrika. Yang kedua ada Jawaharlal Nehru yang berasal dari India, lahir 14 November 1889, yang merupakan seorang Perdana Menteri pertama di India dan juga sebagai arsitek resolusi Avadi yang telah mendorong lahirnya sebuah revolusi pola lingkungan yang sosialistis. Dan dia juga mempunyai kebijakan yang menyebabkan pertumbuhan yang cukup besar dalam produksi pertanian dan industri. Nehru juga memainkan peran utama dalam mengembangkan kebijakan luar negeri India yang mandiri. Yang ketiga adalah I.R. Soekarno yang berasal dari Indonesia, lahir 6 Juni 1901. Jiwa nasionalismenya sudah tumbuh semenjak bersekolah di Holger Burger School atau HBS. Untuk kemerdekaan Indonesia, Presiden Indonesia pertama ini juga mengajarkan ajaran Marhaenisme dan mendirikan PNI atau Partai Nasional Indonesia. Akibatnya, ia dipenjara. Dalam pembelaan yang berjudul Indonesia Menggugat, Bung Karno menunjukkan kebusukan dari Belanda, bangsa yang mengaku lebih maju. Melalui perjuangan yang cukup panjang, akhirnya Muhammad Hatta dan I.R. Soekarno berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, yang keempat ada Gamal Abdel Nasser yang berasal dari Mesir. Dia lahir pada tanggal 15 Januari 1918. Presiden Mesir kedua ini hampir setiap terlihat selalu tersenyum, dan ia mempunyai cita-cita menggabungkan beberapa negara Arab dalam satu kesatuan untuk melawan Israel, dan juga membantu rakyat Palestina untuk kembali ke tanah air mereka yang diduduki Israel. Pada masa pemerintahannya, Nasser telah membangkitkan nasionalisme Arab dan para-Arabisme serta menasionalisasi terusan Suez. Akibatnya, Mesir berhadapan dengan Israel, Prancis, dan Inggris. Dan penggagas gerakan non-blok yang terakhir adalah Josip Broz Tito yang berasal dari Yugoslavia. Dia lahir pada tanggal 25 Mei 1892 dan mulai meninggalkan kehidupan perdesaan kemudian menjajal semua pekerjaan. Tito mulai bergabung dengan Partai Komunis Yugoslavia yang pengaruhnya tengah menguat. Mulai saat itulah ia mengepakkan sayap sebagai kepala negara. Usai Perang Kedua, Tito menjadi tokoh yang amat populer di mata rakyat dan juga dipuja dan berhasil menghimpun seluruh kekuatan yang terdiri atas beragam etnis dan agama, bahkan ideologi. Sejak saat itu, model sosialisme yang dikembangkan Tito mendapat julukan Titoisme judul. Adapun manfaat hubungan internasional menurut saya adalah yang pertama adalah dapat mempererat hubungan dan persahabatan antar negara, karena hal ini membuat negara satu dengan negara lainnya dapat saling mencukupi kebutuhan dan membantu jika pada suatu saat salah satu dari mereka membutuhkan pertolongan. Yang kedua, menjaga perdamaian dan keamanan dunia, karena kerjasama internasional bertujuan agar semua negara di seluruh dunia dapat mencapai perdamaian
perdamaian sehingga membuat dunia terbebas dari terjadinya perang di masa mendatang. Selanjutnya, memberikan kemajuan dalam berbagai bidang, karena dengan adanya kerjasama internasional, diharapkan negara di dunia akan maju secara merata dalam berbagai bidang, termasuk bidang teknologi, ekonomi, pendidikan, dan yang lainnya. Yang keempat adalah melengkapi kebutuhan negara, karena tiap negara mempunyai iklim serta keadaan alamnya yang berbeda-beda. Hal ini termasuk kondisi geografisnya pula yang akan mengakibatkan kebutuhan pada setiap negara juga berbeda. Yang kelima, mempercepat perkembangan ekonomi negara. Dengan ini akan mengurangi kesenjangan ekonomi dalam suatu negara dan dapat memberikan efek positif, yaitu kesejahteraan bagi masyarakat di suatu negara. Selanjutnya, saya akan memaparkan bentuk manfaat dari hubungan internasional di bidang ekonomi. Adapun contoh yang saya ambil adalah manfaat dari kerjasama antara Indonesia dan Singapura di bidang ekonomi. Manfaat kerjasama antara Indonesia dan Singapura di bidang ekonomi adalah memperluas ketersediaan lapangan kerja, karena dengan permintaan ekspor yang terus bertambah akan menciptakan lapangan kerja baru, karena faktor yang menentukan tingkat kelancaran produksi yang terus meningkat sangat bergantung pada adanya jumlah tenaga kerja yang cukup, di samping kebutuhan akan ketersediaan barang baku. Yang kedua, kesempatan untuk mengisi devisa negara. Negara bisa mengisi devisa dari berbagai kegiatan ekonomi secara internasional seperti hubungan internasional antara Indonesia dan Singapura, dan ini akan memberikan efek positif kepada negara. Ayo, terapkan stabilitas yang tercipta melalui perdamaian dunia. Kita pasti bisa.